Hai Sobat Siaran, kembali lagi nih di podcast Siaran Sistem Informasi Ada Ruang Ngobrol. Jadi, kali ini kita bakal membahas di episode keempat ini tentang perjalanan seorang mahasiswa yang berhasil menyeimbangkan antara prestasi, organisasi, dan akademik hingga bisa lulus dengan cepat loh. Jadi, kita kan sering berpikir bahwasanya untuk berprestasi kita harus memilih satu fokus saja. Namun ternyata juga ada mahasiswa yang berhasil loh menjalani semuanya itu dengan seimbang, dengan konsisten, disiplin, dan penuh semangat. Jadi di episode keempat ini kita akan mendengar cerita langsung dari sosok mahasiswa sistem informasi yang berhasil membuktikan hal tersebut. Nah, jadi Sobat Siaran, narasumber kita kali ini adalah sosok mahasiswa sistem informasi yang dikenal aktif, berprestasi, dan memiliki perjalanan akademik yang sangat inspiratif. Jadi, beliau ini adalah Muhammad Rifki Ramadhani, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Dengan berbagai pencapaian yang luar biasa nih, diantaranya yang saya ketahui ya, dia itu mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik 2024 dan juga penerima beasiswa Generasi Baru Indonesia atau GENBI tahun 2024. Lalu juga dinobatkan sebagai Putra Kampus Intelijensia nih, Provinsi Bengkulu 2024. Nah, dan juga sangat menginspirasi. Beliau merupakan mahasiswa angkatan 2022 yang berhasil melakukan sidang skripsi nih di bulan Februari di tanggal 25 tahun 2026, yang dimana dia ini mendapatkan sebuah pencapaian yang menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya selama menjalani masa perkuliahan. Nah, jadi kita langsung sapa aja nih. Halo Bang Rifki. Halo Sandy. Nah, selamat datang ya Bang di podcast Siaran di episode keempat ini. Sebelumnya Sandy ngucapin terima kasih sudah bersedia hadir dan berbagi cerita inspiratif untuk Sobat Siaran nih di episode kali ini. Nah, jadi Bang, sebelum kita masuk ke inti pertanyaan yang berbagai tentang prestasi Abang nih, nah boleh nggak Bang ceritain sedikit aja nih? Aku penasaran sih Bang, sejak awal kuliah tuh apakah Abang memang sudah memiliki target cepat lulus atau semuanya itu berjalan mengalir tetapi tetap dijalani secara konsisten? Oke, sebelum aku jawab dulu ya Sandy ya, jadi aku bakal kenalin dulu diri aku sendiri. Nama aku Muhammad Rifki Ramadhani, mahasiswa program studi Sistem Informasi angkatan 2022. Jadi untuk pada awalnya itu tujuan dari kuliah itu sendiri, mungkin kawan-kawan, yang pertama itu pastinya untuk lulus dan juga untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika kita sudah mulai kuliah, ketika kita sudah mulai merasakan kuliah itu sendiri, oh ternyata tujuan dari kuliah itu tidak hanya itu saja, tapi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan di masa perkuliahan. Contohnya seperti kita mengikuti berbagai organisasi dan juga mengikuti berbagai perlombaan, kurang lebih seperti itu. Oke, dari pembukaan aja udah sangat menginspirasi ya Bang ya. Nah, jadi kan Abang ini berhasil menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik kan Bang, tahun 2024 ya, setahu Sandy. Nah, itu tuh bagaimana sih perjalanan Abang bisa mencapai hal tersebut? Terus selain itu kan Abang juga menjadi putra kampus itu kan, dengan predikat intelijensia ya Bang ya? Intelijensia. Terus juga itu bisa diceritain nggak bagaimana bisa dinobatkan menjadi putra intelijensia, dan juga dari semua pencapaian Abang yang Abang raih itu kan, yang mana sih menurut Abang yang memang paling berkesan nih di hidup Abang, yang paling menantang prosesnya dan paling struggle lah untuk mendapatkannya? Jadi sebelum aku itu nyapai Putra Kampus Intelijensia, jadi ada beberapa organisasi yang aku ikutin terlebih dahulu, karena memang untuk mengikuti semacam duta seperti itu bagi aku itu sangat susah sekali dan sangat tidak pede sekali, karena memang pada awalnya mungkin dari skill public speaking, dari skill hal lain-lain mungkin aku masih rendah. Jadi awalnya aku ikut dulu organisasi BEM-FT pada tahun 2023, yang dimana itu merupakan organisasi pertama aku yang selain Hima ya. Jadi pada pertama itu kepanitiaannya
kayak PKKM BFT. Jadi PKKM BFT itu kepanitiaan pertama di tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi setelah kita mengikuti kepanitiaan tersebut, ada salah satu cutting yang menawarkan salah satu organisasi juga selain BEM. Organisasinya itu mungkin teman-teman tahu di teknik ini namanya Mostaner. Jadi kalau kita ikut Mostaner itu kita nggak hanya diajarin tentang ya kayak mungkin kalau orang-orang eksternal mungkin ngomongnya ngaji-ngaji, ikut-ikut ceramah. Nggak seperti itu. Itu aku diajarin kayak public speaking, itu diajarin juga. Setelah itu diajarin kepanitiaan. Ibaratnya kalau kita bilang itu training field-nya. Jadi lapangan utama kita untuk latihan sebelum kita perang itu kita di Mostaner. Kalau bagi aku sendiri seperti itu. Nah setelah kita ikuti Mostaner itu barulah kita banyak direkomendasikan kayak ikut-ikut lomba, mungkin kayak Mapres, kayak ajang duta. Jadi saat itulah kita merasakan lomba-lomba yang mungkin kayak gini gitu. Kalau bisa gitu. Oke, berarti memang ada tahapannya, Bung. Nggak tiba-tiba langsung jadi putra kampus, tiba-tiba ya langsung aja itu dapat sesuatu hal itu nggak mungkin ya, Bang ya. Nah, kan Abang ini Sandy juga kan satu prodi nih kebetulan sama Abang kan. Nah, Abang kan termasuk mahasiswa pertama di angkatan 2022 yang berhasil sidang skripsi dengan cepat ya. Nah, itu sebenarnya itu tuh kan bukan hal yang mudah ya, Bang. Tapi apa sih sebenarnya strategi untuk itu, untuk kita mencapai hal itu? Dan mungkin ada hal yang tersendiri apa Abang lakukan, memang ada strategi tersendiri. Terus itu tuh bagaimana ya Abang membagi waktu itu kan? Abang kan banyak kegiatan tuh, antara kuliah dan kegiatan eksternal, kegiatan internal, baik organisasi maupun ya kegiatan akademik. Nah itu tuh bagaimana? Tapi kok Abang tuh bisa mencapai sidang skripsi itu dengan cepat gitu? Kalau untuk strateginya itu pada awalnya itu ada 2 orang teman aku yang sudah sempro duluan. Jadi itu mungkin bisa jadi dorongan buat aku juga. Oh mereka ini kok udah sempro duluan ya gitu kan. Itu kejadiannya itu habis KKN. Jadi habis KKN itu tiba-tiba udah ada pamfletnya. Pamfletnya itu mereka 2 ini udah sempro duluan. Wah ini bikin saya takut, bikin aku takut gitu. Jadi terdorong untuk berambisi juga untuk mencapai sempro juga. Jadi setelah mereka itu sempro, besoknya langsung coba-coba cepat-cepat bimbingan. Jadi saat itulah kita bimbingan, daftar, setelah itu sempro dan lain sebagainya. Jadi intinya kawan-kawan kita itu harus konsisten. Misal nih kita udah ngajuin judul, oh tiba-tiba di ACC, langsunglah gerak gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Setelah itu untuk strateginya, jangan hanya mengajukan atau bimbingan satu komponen saja. Misal nih teman-teman mau sempro. Nah, kebanyakan orang-orang itu ketika ingin bimbingan itu mereka bimbingan hanya kayak ngajuin judul aja. Oh kalau judul ACC langsung digerak. Tapi kalau misalnya judulnya direvisi, revisi lagi gitu. Jadi bertahap itu nggak efisien atau nggak efektif. Jadi harusnya kalau pengen cepat itu, misal kalau teman-teman pengen ngajuin judul, cobalah buat satu proposal jadi, setelah itu baru bimbingan. Nanti kalau sudah jadi, ketika kita sudah bimbingan, nanti dilihat tuh mana yang salahnya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu digarisbawahi. Jadi itulah yang membuat kita coba lihat tuh apa kesalahannya. Jadi itu yang membuat kita cepat juga. Jangan sampai teman-teman nggak konsisten juga. Misal teman-teman sudah ACC judul, sudah ACC isi dari proposal tersebut, teman-teman jangan santai, oh aku udah ACC nih, santai dulu lah. Jadi jangan biasakan habit seperti itu. Kalau teman-teman udah ACC judul, udah ACC segala macam, itu langsunglah gerak. Jangan sampai teman-teman bersantai gitu. Oke, kalau yang saya didapat nih ya, yang dari Abang sampaikan itu sebenarnya ya musuh kita dalam mengerjakan skripsi, mengerjakan suatu hal dan berbagai ya. Selain skripsi itu adalah diri kita sendiri ya, Bang sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kalian mau mencapai sesuatu, itu harus konsisten, nggak boleh setengah-setengah ya Betul. Bang ya. Nah, ini kan udah membahas mulai dari prestasi tentang MAPRES tadi, terus tips skripsi. Nah, ini Sandy sedikit notice nih kan di bagian sini tuh ada sertifikat Betul. beasiswa ya, Genbi ya Bang ya. Genbi, betul. Nah, Genbi. Nah, itu tuh apalah Pak pengalaman paling berkesan selama Abang menjadi bagian dari Genbi? Terus menurut Abang seberapa besar pengaruh komunitas Genbi ini di lingkungan organisasi maupun di hidup Abang sendiri? Apakah pengalaman organisasi yang membantu Abang dalam mengembangkan soft skill di Genbi itu? Dan bagaimana Abang bisa terpilih menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa Bank Indonesia ini? Oke, jadi untuk pertama-tama Abang jawab dulu bagaimana Abang bisa mencapai atau menjadi salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat di program studi SI ini, kebanyakan dari kakak tingkat kita itu kan dari Genbi semua. Jadi kita itu terdorong juga untuk ikut beasiswa Genbi. Nah, untuk awalnya itu pertama kali daftar itu memang sangat butuh effort yang sangat lebih sekali dari segi persyaratan, dari segi seleksi itu sangat membutuhkan effort. Nah, itu salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Misal teman-teman mengurus persyaratan. Jadi teman-teman perhatikan juga apakah persyaratan tersebut sudah sesuai, dan juga dari segi seleksi juga teman-teman harus belajar juga materi-materi dari Bank Indonesia atau dari Genbi itu sendiri. Dan juga setelah itu teman-teman boleh tuh tanya-tanya sama kating-kating teman-teman yang Genbi juga. Nah, untuk dari segi organisasi atau komunitasnya itu sendiri yang berpengaruh itu mungkin dari segi trainingnya. Kalau di Genbi itu banyak sekali training-training yang bisa meningkatkan soft skill atau hard skill kita. Mungkin seperti contoh training public speaking yang baru-baru ini diadakan oleh Bank Indonesia untuk anak-anak Genbi. Jadi di sana kita dilatih bagaimana cara public speaking yang benar, bagaimana cara kita berbicara di depan banyak orang. Jadi dilatih semua, dan juga masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari BI. Jadi itu banyak sekali untuk benefit dari Bank Indonesia untuk kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan Abang tuh nggak cuma 1-2 kegiatan kan Bang selama Abang menjadi mahasiswa teknik kan. Apalagi teknik tuh dikenal dengan lapra, tugas yang banyak, menumpuk, lalu praktikum dan sebagainya. Nah, itu tuh di saat ini Abang selama menjadi mahasiswa itu, apakah pengalaman organisasi itu membantu Abang? Terus juga apakah pernah ada momen di mana Abang merasa sangat lelah atau hampir menyerah? Dan di mana juga apakah Abang itu pernah mengalami kegagalan atau tantangan terbesar selama kuliah? Jadi bagaimana Abang dalam menghadapi fase tersebut? Terus apa pelajaran yang paling penting lah bagi Abang yang Abang dapatkan dari semua perjalanan yang Abang lakuin itu? Jadi kan itu kan nggak mungkin nggak ada tantangannya kan. Boleh mungkin Abang ceritain sedikit hal yang struggle lah untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Kalau untuk tantangannya itu sendiri, yang pastinya ada 2. Kalau dari aku sendiri itu yang pertama gagal, itu pasti. Yang kedua itu teman-teman mungkin pernah dengar quarter life crisis, yang dimana setelah kita kuliah, setelah kita lulus itu kita mau ngapain sih gitu. Iya, betul. Kadang kita tuh pernah mikir kita mau kerja apa setelah lulus, kita mau jadi apa. Itulah yang bisa jadi struggle buat kita. Tapi kita harus handle hal tersebut. Misalnya kayak gagal. Kalau gagal itu pasti terjadi di kehidupan kita. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi atau menjadi berhasil. Nah, itu untuk gagal. Kalau gagal itu pasti, teman-teman. Nah, yang kedua itu bingung kedepannya kita mau jadi apa.
intinya kalau kita bingung mau jadi apa ke depannya, itu coba deh manfaatin hari ini aja. Misalnya ke depan, aku mau jadi apa ya ke depannya, mau kerja apa ya, gitu kan. Pikir lagi, hari ini kita harus manfaatin hari ini. Misalnya kita berpikir kita mau jadi apa, hari ini aja kita belum selesai, bagaimana kita mau mikir masa depan. Jadi teman-teman harus manfaatkan hari ini. Itu artinya kayak kalau teman-teman pernah dengar itu seize the day atau manfaatkan hari ini. Itu kurang lebih itu. Oke. Nah, ini kan udah berbagai macam nih kita bahas kan Bang. Nah, kalau dari Abang pesan untuk mahasiswa sistem informasi yang ingin berprestasi tapi masih ragu nih Bang, kan kebanyakan kan ada yang memiliki kemampuan tapi dia karena entah dia introvert, entah dia ya malu kan, intinya kan kebanyakan tuh malu ya, lebih ke malu ya untuk berkembang itu kan, kayak takut dilihat orang, takut pandangan orang bagaimana ke kita kan, ya overthinking lah kalau Gen Z ini kan. Nah itu kalau menurut Abang apa sih pesan untuk mereka yang memang belum berani untuk mencoba hal-hal yang memang sebenarnya berdampak bagi hidup mereka gitu? Kalau untuk pesan teman-teman yang takut untuk mencoba, yang penting teman-teman coba aja dulu, karena memang kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Betul. Gitu. Dan juga teman-teman coba cari deh, mungkin teman-teman sekitar kita atau orang sekitar kita itu yang bisa mensupport kita. Kalau kita sendiri itu mungkin sangat kecil sekali peluangnya untuk kita bisa mencoba sesuatu hal. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita sebagai penyemangat kita. Jadi itulah yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Abang nih, pendapat Abang lagi ya. Apa satu hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar bisa berkembang selama kuliah? Apa hal yang paling penting? Satu hal yang paling penting. Menurut Abang? Kalau satu hal yang paling penting itu, yang pastinya kalau berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri itu konsisten sih. Karena satu hal kan, konsisten aja. Kalau kita tidak konsisten, pasti kemungkinan gagalnya itu akan menjadi lebih besar. Betul. Jadi kayak misalnya teman-teman mau belajar atau mau melakukan sesuatu, itu harus konsisten. Kalau di SIN kita kan misalnya belajar ngoding. Kalau kita belajar ngodingnya setengah-setengah, gimana kita mau berhasil, gimana kita mau paham gitu kan. Jadi kita harus konsisten. Jadi kita walaupun kita konsistennya sedikit, itu bakal menjadi impact buat diri kita. Dibandingkan dengan kita push sekali banyak, tapi kita nggak konsisten, itu sama aja bohong. Gitu. Percuma ya Bang ya, sama aja sia-sia. Nah ini ada sedikit beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan, tapi jawab cepat. Yeah. Oke. Nah, lebih memilih lulus cepat atau pengalaman organisasi yang banyak? Pengalaman organisasi yang banyak. Oke. Boleh kasih alasan nggak? Boleh. Kalau dari aku sendiri, kenapa pengalaman organisasi yang banyak? Karena kalau kita lulus cepat nggak ada soft skill atau pengalaman, itu percuma aja. Tapi alangkah bagusnya kita lulus cepat dan memiliki pengalaman organisasi yang banyak gitu. Ya. Belajar malam atau pagi? Malam. Oke. Kerja tim atau kerja individu? Kerja tim. Oke. Ambisi besar atau langkah kecil tapi konsisten tiap hari? Langkah kecil tapi konsisten tiap hari. Nah, mungkin itu aja Bang hari ini. Terima kasih ya Bang, udah banyak sharing nih sama kita cerita-cerita dan pengalaman yang sangat inspiratif lah. Jangankan penonton dari siaran nih, aku aja ngerasa inspiratif banget. Nah, semoga perjalanan Abang bisa menjadi motivasi bagi sobat siaran. Nah, juga prestasi organisasi dan akademik itu bisa berjalan beriringan dan juga tidak menjalaninya dengan konsisten dan penuh semangat. Jadi harus konsisten jika mau berorganisasi, akademik juga lancar dan prestasi juga lancar, itu harus
konsisten. Konsisten. Dan juga buat sobat siaran, terima kasih sudah mendengarkan podcast siaran di episode keempat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan tetap bersama siaran. Sistem informasi ada ruang ngobrol. Sampai jumpa.